Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Firaun. Dan presidennya tenggelam. Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Firaun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Saya kira ini karena kedangkalan ilmu agama. Ada dua sebab gampangnya orang terprovokasi. Satu, karena kebodohan. Dua, karena kemiskinan. Kenyataan di Indonesia ada nggak ciri-ciri yang Firaun lakukan? Suaranya itu tanda penakut itu. Untuk apa Anda tadi nyebut-nyebut Allahu Akbar? Untuk apa? Presiden kecil, Firaun nggak bisa ngalahkan, tenggelam. Kalau itu merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam pikiran kita, nggak terkalahkan kita, nggak ada yang bisa ngalahkan kita. Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Firaun? Firaun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi, dihina-hina orang yang nggak apa-apa toh. Luar biasa kita punya negara Indonesia dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Firaun dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Lihatlah penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang rata-rata ngikuti cara Firaun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisi itu sombong-sombong. Ini sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Firaun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Pemahaman agama yang sangat dangkal, ini sumbernya. Jadi motifnya bisa jadi karena kedangkalan agama. Sangat tepat apabila polisi bertindak cepat untuk menangkap ataupun memproses secara hukum. Kaitannya dengan tema kita, fungsi masjid. Masjid ini sebagai pusat kebudayaan. Tapi kita lihatlah di seluruh Indonesia, masjid-masjid dikooptasi. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jangan jadikan masjid buat panggung politik. Masjid ini tempat kita mengingat Allah. Betul apa betul? Iya apa ya? Artinya kita ini jangan sampai menjadi talafi. Orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Bangun masjid di Saudi, di Mesir, tidak gampang bikin masjid, harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia ada duitmu, ada lahan, bikin masjid, di belakang urusan izin membangunnya. Ceramah dibatasi, harus yang punya sertifikat segala macam. Ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi kita untuk bertakwa kepada Allah. Kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa, dakwah. Kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi. Biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan tobat, baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin-pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Dia menganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu?
Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Saya mengerti Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya, enak kalau Qurannya. Sejuk jadi. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kau ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Menggunjing menghabiskan pahala, rugi Anda. Kalau ustadz kelas gunjingnya kelas tinggi yang dipengaruhi umat, alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan seterusnya, ngomongin kejelekan, nambah terus, ditambahi sama prasangka buruk, nggak jelas pun akhirnya diomongin karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah, serem. Prasangka buruk ini macam-macam sebabnya, ya mungkin masalah politik juga ada, masalah rebutan donatur. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran, bahkan Quran diabaikan, banyak baca Al-WA daripada Al-Quran. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Pas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Ayat apa itu ya yang dibacakan oleh Novel Bakmumin? Pas'alu Allah zikro, ini kan fatal banget tuh. Yang dibacakan oleh Novel Bakmumin itu bukan ayat Al-Quran. Ada juga gini, fas'alu ahla zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu baru ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 7. Ya Allah, orang yang penampilannya sunnah tapi kelakuannya suka menyebar fitnah, gayanya islami tapi di hatinya penuh iri dan dengki, ngomongnya agama tapi kemana-mana menyebar permusuhan. kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takwa. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan memberikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta segera didatangkan azab. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di rumah sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Hasudnya ustadz dengan ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya ustadz. Ada aja yang diomongin kalau karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung,
hati busuk, hati kotor. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, Masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Kini tak sudah ngerti, tahu ndak? Sudah tahu maksudnya siapa? Allah.